Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan, saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Techminar hari ini sekaligus juga mewakili Kren Indonesia. Teman-teman, kali ini Kren melaksanakan Techminar bertemakan Telemedicine in the Future. Dan hari ini pastinya kita akan bahas apa sih yang digunakan atau teknologi apa sih yang bisa kita coba untuk adaptasikan gitu ya di sesi atau di era yang saat ini gitu ya, terutama kita tahu ya bahwa pandemi sekarang ini sangat-sangat membuat kekhawatiran gitu ya atas bangsa Indonesia, atas kita semua dimanapun kita berada saat ini, tapi kita akan melihat seperti apa sih telemedicine in the future ya. Oke, senang sekali di sini pastinya ya sudah ada bersama dengan saya ya beberapa panelis ya. Yang pertama kita akan menyapa ya teman-teman ya. Di sini ada Dr. Cahya Purnama selaku founder CEO at periksadulu.com. Oke, kita lanjut untuk menyapa lagi panelis yang kedua ya. Di sini ada Bapak Surahyo Sumarsono ya selaku konsultan TI dan telemedicine. So teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan masuk ya ke sesi yang pertama ya. Telemedicine merupakan teknologi kesehatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk konsultasi medis. Dengan adanya telemedicine, waktu yang diperlukan juga lebih cepat karena konsultasi hanya melalui video call ataupun telepon. Nah, Dr. Cahya Purnama selaku founder dari periksadulu.com sempat menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dengan adanya periksadulu.com ini, masyarakat akan lebih mudah ya untuk melakukan konsultasi kesehatan. Langsung saja ini dia, kita panggilkan Dr. Cahya Purnama, founder CEO at periksadulu.com. Silahkan. Ya, saya izin share screen ya, Mbak Sela. Ya, boleh share screen, dokter. Ya, jadi telemedicine ini sebenarnya dia bidang penggabungan ya di kedokteran sama di teknologi. Nah, jadi di sini langsung aja telemedicine definisinya itu dia ini penggunaan medical information, jadi informasi kedokteran di antara satu tempat ke tempat lainnya dengan sarana electronic communication, jadi alat elektronik, media komunikasi elektronik seperti itu. Tujuannya apa? Dia untuk improve a patient health, untuk menambahkan kualitas kesehatan pasien, meningkatkan lah ya. Terus minimal yang harus disertakan dalam alat ini apa? Ada audio dan video equipment. Terus ini ada juga istilah telehealth. Telehealth ini apa? Dia untuk mencakup lebih luas ya, electronic information and telecommunication technology. Jadi secara luas teknologi itu sendiri yang digunakan dalam kedokteran telehealth. Nah, tujuannya apa? Untuk mensupport long distance. Jadi jarak jauh pelayanan kesehatan secara klinis. Oke. Nah, terus telemedicine atau telehealth sebenarnya. Telemedicine sendiri ini merupakan praktek kedokteran menggunakan alat elektronik yang mempertukarkan informasi kedokteran. Nah, dia typically menggunakan dua jalur two-way dari suara atau gambar yang kita bisa komunikasikan, seperti salah satunya contoh Zoom sekarang ini kan webinar. Nah, sedangkan telehealth sendiri ini lebih luas lagi cakupannya dia. Dia bisa mewakili kalau di kami itu kesehatan masyarakat istilahnya, kesehatan masyarakat secara luas. Jadi bisa sebagai pendidikan, penelitian maupun administrasi kesehatan seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di Amerika itu di San Francisco, dia susternya ini cuma satu yang mengawasi. Jadi nggak perlu tenaga banyak-banyak gitu. Dia cuma satu, cuma monitornya yang banyak ini. Tuh, nah terus yang ini dapat video call. Kalau ini saya rasa di Indonesia juga udah sering dipakai ya, mulai sering. Saya sendiri waktu di lapangan, di praktek secara medis juga pakai video call kalau ke pasien COVID itu. Nah, terus yang lagi ngetren juga yang dipakai ini sudah lama ini teleradiologi. Jadi dokter radiologi itu nggak harus standby di rumah sakit, bisa dari luar rumah sakit. Dia bisa membaca hasil X-ray, hasil CT scan-nya itu bagaimana, itu bisa diaplikasikan. Nah, terus sesuai topik kita hari ini, telemedicine in the future, itu seperti apa gambarannya? Kalau di Amerika sih sendiri dia sedang berkembang ya. Dia terus melakukan perkembangan sistem untuk meningkatkan performanya. Terus ada yang penting mereka lagi kembangkan itu dia mencoba untuk mengefisiensikan cost biayanya, meningkatkan performanya, ya, dan terutama safety-nya ini keamanan ya. Apakah pasien itu tetap aman pakai telemedicine? Nah, terus kita mulai masuk ke teknologinya itu sendiri.
dia berupa medical information system ya. Ini SIM-RS misalnya seperti itu. Jadi yang mulai pasien pendaftaran sampai rekam medis semua terkoneksi. Nah, terus dibagi ada beberapa juga aplikasi. Ini computer assisted surgery, maksudnya dia operasi, dokter operatornya ini diasis, didukung sama mesin robot, sama komputer. Terus ada prostetik, ini buatan, misalnya ada ya kita nggak minta ya, misalnya ada kecelakaan, tangannya ada, kita bisa buat prostetik ini. Terus ada farmasi, ya ini mungkin yang lagi booming saat ini. Mungkin kalau ada tahu yang aplikasi merah sebelah itu, dia kan jualan obat, bisa online, bisa ditebus, diantar ke rumah, masing-masing itu farmasi. Oke. Nah, ini dia bisa komputernya ini bisa robotics, minimally invasive surgery. Mungkin kalau yang mau operasi usus buntu, takut di operasi perutnya terlalu lebar, pakai laparoskopik aja. Ini dengan minimally invasive surgery, ini hebatnya teknologi. Jadi nggak perlu di eksisi, nggak perlu kita buat luka yang terlalu lebar, nggak perlu, cukup minimal. Nah, ini tadi yang prostetik pembuatan ini ada myoelectric limbs, jadi tangan ini pakai otot buatan yang dirangsang dengan istilahnya listrik. Terus mikroprosesor, ada komputer teknologi untuk penglihatan juga. Nah, ini saya nggak tahu di Indonesia apa sudah ada. Oke, nah kalau untuk farmasi sendiri yang sering ditemui ini untuk meminimalkan pemberian obat ya. Obat itu kan banyak, ada yang namanya mirip-mirip, dosisnya mirip-mirip. Nah, itu untuk meminimalis drug error ini kita bisa pakai telemedicine. Oke. Nah, kalau di radiologi yang tadi saya sampaikan juga ada tradisional vs digital X-ray. Yang digital ini dokter bisa baca langsung dari aplikasi di rumah. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit. Ultrasound, digital imaging, ini ada CT scan, MRI, ini yang paling teknologi canggih ya. Nah, ini juga yang penting kalau di Indonesia, kita ketahui ya kalau sistem di Indonesia ini puskesmas, klinik kecil gitu, small hospital. Nah, puskesmas ini nanti bisa terhubung ke rumah sakit rujukan utama ya, yang ada tenaga spesialisnya lebih ahli. Nah, ini yang saya rasa juga penting kalau digunakan di Indonesia sih. Selama perjalanan merujuk pasien di ambulan, kan kebetulan saya juga GP emergency, selama di ambulan itu kita bisa ngirim ke rumah sakit. Jadi ada perubahan dinamika apa di kesehatannya pasien yang sedang di ambulan ini. Ini dia ada isunya, beberapa isu. Jadi infrastrukturnya ini harus sudah mendukung. Dan kemudian untuk teknologinya nggak tersedia di daerah pedesaan, belum tentu ada gitu. Belum tentu tersedia. Nah, terus yang terakhir ini yang sering jadi momok ini, bandwidth-nya terlalu besar. Terus insurance isu ini kadang asuransi juga nggak ngover semua gitu. Jadi dia harus tetap ada, harus kehadiran di rumah sakit, baru si pasien ini bisa klaim tersebut. Ya, dari saya demikian. Terima kasih. Mbak Zela mungkin bisa dibahas. Wow, thank you Dr. Cahya Purnama ya untuk penjelasannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin selanjutnya saya akan panggilkan ya panelis kita yang kedua ya. Di mana Pak Pak Surahyo Sumarsono merupakan konsultasi IT dan juga telemedicine, mengelola perusahaan konsultan manajemen dan juga teknologi informasi di Kertiasa Niwanda Kawasita atau KNK, dan juga menjabat sebagai konsultan senior ya, di mana KNK merupakan perusahaan yang berfokus kepada proyek terkait sistem e-health, khususnya di bidang telemedicine dan juga m-health gitu ya. Selain itu layanan IT ataupun tata kelola, di mana di sini Pak Yayok juga aktif ya dalam memberikan pelatihan IT. Pengalaman dalam proyek maupun penelitian membuat Pak Yayok juga mendapatkan beberapa sertifikasi seperti Cisco System Network Engineer. Langsung saja ini dia, Bapak Surahyo Sumarsono atau Pak Yayok, konsultan TI dan telemedicine. Silakan Pak Yayok. Ya, selamat siang Mbak Sela. Baik, jadi pertama-tama saya akan lihatkan dulu, tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Dr. Cahaya tentang definisinya. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi yang dipisahkan oleh jarak. Jadi ada jarak gitu ya, mungkin apakah jaraknya bisa. Nah, secara umum juga oleh WHO itu juga dibagi jadi dua kelompok. Satu adalah kelompok yang berhubungan dengan client to provider dari dokter atau pemberi layanan kesehatan langsung pada pasien, atau juga antar fasinkes atau antar pemberi pelayanan kesehatan, misalnya dari rumah sakit puskesmas ke rumah sakit ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi jenjangnya, dan seterusnya. Kalau kita kembali lagi dari definisi dari telemedicine itu sendiri,
kalau kita kelompokkan dua seperti yang dikategorikan oleh WHO, itu ada dua provider to provider. Saat ini kebetulan Kementerian Kesehatan sudah punya namanya solusi temenin atau telemedicine Indonesia. Ini digunakan oleh antar Fasiankes, jadi di puskesmas, RSUD naik lagi ke RSUD di provinsi, naik lagi ke rumah sakit umum pusat. Juga digunakan untuk proses pertukaran informasi untuk rujukan dengan nama sistem rujukan terintegrasi Sisrute gitu ya. Nah, kalau yang digunakan untuk langsung melayani kepada pasien, terutama yang saat ini kritikal karena di era pandemi, karena harus ada isoman dan lain-lain, itu Kemenkes sudah punya Sehatpedia, ini mobile application yang bisa di-download melalui Play Store, sehingga Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter di Pasienkes. Kemudian juga dari puskesmas, mereka juga banyak melakukan inovasi selama apalagi pandemi ini. Nah, kalau kita lihat juga perkembangannya secara official atau secara resmi, pengembangan telemedicine yang dikembangkan oleh pemerintah langsung dari Kementerian Kesehatan, setelah melalui beberapa kali perubahan, dia officialnya itu tahun 2012 sudah dimulai dengan adanya pengembangan untuk tele-EKG dan teleradiologi. Kemudian berkembang lagi waktu itu pakai pihak ketiga, swasta, 2014 di-upgrade lagi, kita membeli sistem dari luar negeri ya, dari Korea, di upgrade servernya di Kemenkes, ya, bagus juga, tapi juga sekali lagi pakai pihak ketiga, dan tantangan juga ternyata di beberapa rumah sakit daerah mereka belum punya sistem yang cukup bagus waktu itu ya, tahun 2014 ya, di 3G juga mungkin masih ngos-ngosan dan lain-lain, sehingga kurang begitu berhasil. 2016 mengadopsi dari sistem yang dibuat oleh teman-teman di Makassar sana. Akhirnya di tahun 2017 mereka mengembangkan sendiri ya, Kemenkes, teman-teman kita di Kemenkes membuat satu aplikasi yang namanya Temenin atau Telemedicine Indonesia yang bisa digunakan secara gratis. Nah, antara juga dari sisi teknologi, kalau kita bicara tentang mempertukarkan data, apalagi data medis yang sangat sensitif, ini beberapa penelitian menyebutkan bahwa data medis itu nilainya atau value-nya 60 kali lebih tinggi daripada data-data yang digunakan di NIK. Nah, pastinya yang paling penting juga kita harus bisa memastikan siapa sih yang sebenarnya terhubung dalam sistem telemedicine kita. Kemudian yang berikutnya lagi berhubungan dengan ini, misalnya bagaimana kita akan melakukan pendaftaran di situ gitu ya, apakah kita juga sudah meminta informed consent atau persetujuan pada pasien bahwa data itu boleh dielektronikan dan dipertukarkan yang nantinya digunakan untuk proses pelayanan kesehatan atau tidak, dan lain-lain juga akan menjadi isu sendiri. Kemudian juga bagaimana kita akan melakukan proses-proses yang berhubungan dengan pembayaran gitu ya, karena sekali lagi juga pembayaran sekarang jadi sangat-sangat mudah dengan adanya berbagai layanan payment ya, seperti nggak lagi hanya mobile banking, kita bisa bayar pakai OVO, kita bayar pakai GoPay, kita bisa bayar pakai Link Aja, Dana, dan lain-lain. Bagaimana integrasinya dengan sistem kesehatan? Apakah sudah cukup bagus atau tidak? Kemudian juga bagaimana proses pertukaran datanya juga di internet, karena kita sendiri internet adalah public network atau jaringan publik yang siapapun bisa melihat. Kemudian juga masalah de-anonymisasi, jadi bagaimana kita menghilangkan data-data pribadi, ini kemudian tadi dijelaskan oleh Dr. Cahaya tentang telehealth yang berhubungan dengan public health ya, kesehatan masyarakat untuk populasi dan lain-lain, di mana kadang-kadang ingin mengetahui seberapa banyak pasien yang menderita diabetes di Jakarta Timur, bapaknya yang mungkin menderita hipertensi di Surabaya Barat, dan segala macam hal gitu ya. Nah, itu bagaimana sistem itu mampu menghilangkan data-data pribadi sehingga dikirimkan keluar, sehingga nantinya tidak ada data pribadi yang terekspos keluar. Kemudian juga yang isu selalu menjadi sering terjadi di Indonesia adalah masalah persediaan dan kehandalan. Jadi sering di Indonesia begitu kita membangun sistem informasi, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di pendidikan, di kesehatan, tidak begitu memperhatikan tentang bagaimana kehandalan sistemnya. Jadi begitu ada user yang banyak connect, sistemnya langsung crash atau lambat atau bahkan tidak bisa diakses dengan baik. Kemudian juga masalah ini yang lagi ramai juga tentang masalah isu cloud ya, teknologi cloud, teknologi awan, yang dimana pemerintah sudah mulai mensyaratkan bahwa server itu harus terletak di Indonesia atau di dalam negara kita. Ini saat ini kebanyakan provider swasta ya pasti akan pinjam server-server yang lebih aman, lebih handal, lebih real available, yaitu di negara luar seperti Singapura, Taiwan, Korea, dan lain-lain, karena memang kita belum punya gitu. Nah, tapi kalau tidak salah sekarang sudah ada peraturan, harusnya sih Oktober tahun ini gitu ya, ada aturan mensyaratkan bahwa semua server harus terletak di Indonesia dan lain-lain. Itu isu tentang bagaimana data itu disimpan gitu ya. Selain itu lagi isu teknis juga ada lagi isu etika ya, tentang bagaimana, karena sekali lagi kita pakai teknologi.
misalnya dokter Cahaya mendapatkan pasien segala macam hal, setting kayak WA dan segala macam hal, kan tidak etis kalau data-data pasiennya di-share ke temannya langsung gitu ya, tanpa persetujuan dari pasien tersebut, karena dia mungkin dokter Cahaya ingin konsultasi dengan dokter spesialis di mana gitu ya, di UI atau di Jogja dan lain-lain, itu langsung data pribadinya tershare semua. Seperti contoh itu adalah contoh bagaimana kita perlu menangani, mengelola masalah etika. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, saat ini kita tahu bahwa pemerintah juga sudah punya digital ecosystem yang ini terbaru tahun 2020. Mereka punya saat ini bagaimana fokus ke pengembangan rekam medis elektronik tentang e-farmasi, tadi sudah jelaskan juga ya. Ini sangat krusial saat ini, apalagi kita harus isoman membeli obat secara online dan segala macam hal, itu sudah ada undang-undangnya juga. Aplikasi berbasis mobile, apalagi sekarang semua orang udah punya handphone gitu ya, dan tentunya telemedicine sendiri ya, bagaimana pelayanan kesehatan jarak jauh. Regulasinya bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk telemedicine antar pasien atau antar pemberi layanan kesehatan, RSUD, RSUP, RSUD ke puskesmas itu kita sudah punya Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2019 nomor 20. Jadi itu aman kalau menggunakan temenin atau Sisruta gitu sudah. Nah, kemarin karena ada pandemi tahun lalu pemerintah mengeluarkan surat edaran mengizinkan penggunaan aplikasi telemedicine karena situasinya adalah darurat. Keluarlah SE nomor 303 2020 termasuk ditambahi dan perkonsil dari Konsil Kedokteran nomor 74 2020. Ini ke depan kita masih punya banyak tantangan gitu ya, bagaimana kita mendapatkan format yang terstandarisasi sehingga satu sama lain bisa saling berinteraksi dengan mudah, pelatihan-pelatihan bagi para pelaku pelayanan kesehatan agar lebih paham terhadap apa itu telemedicine, bagaimana manfaatkannya, apalagi nanti topik hari ini tentang in the future ya, nanti akan ada implementasi dengan big data ya, IoT, Internet of Things, dan masalah responsibility terhadap atau tanggung jawab terhadap privasi, terhadap keamanan data ya, tentang kerahasiaan dan lain-lain. Itu mungkin dari saya, nanti kita lanjutkan dalam bentuk diskusi. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo Mbak Sila. Oke, thank you Pak Yayok ya untuk penjelasannya, luar biasa. Oke, teman-teman, kita langsung masuk aja ke sesi panel discussion. Kita akan langsung aja di sini kita bacakan ya pertanyaan dari Boni Sisanto ya. Mau tanya, Dok, saat ini informasi kedokteran sudah sangat luas. Seperti di Google kita bisa cari informasi tentang farmasi, juga informasi segala gejala suatu penyakit. Akhirnya ada sebagian orang berpikir mereka cukup mengerti ya soal suatu penyakit dan tidak memilih menghubungi dokter dan lebih memilih mencari obat sendiri dan indikasi gejala saja. Bagaimana pendapat dokter untuk fenomena ini? Ya, itu yang sampai saat ini itu teman-teman dokter itu rasakan jadi suatu blunder ya. Ya gimana ya, memang maunya istilahnya kalau orang Jawa bilang mangkel gitu ya. Soalnya apa? Karena mereka ini yang secara mandiri search di internet ini tentang pengobatan, itu awalnya fan-fan aja minum berapa dosis, kan belum kelihatan efeknya. Nah, begitu dosis sudah mencapai titik toksik tertentu, ini kan akan menimbulkan efek samping. Memang. Ya mungkin nanti harapannya ke depan dengan regulasi yang semakin jelas, seperti disampaikan Pak Yayo tadi, harapannya akan teratur, lebih teratur seperti itu Mbak Sela. Oke, semoga sudah terjawab ya Kak Boni untuk pertanyaannya nih. Kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter Eni dan juga Pak Yayok. Dari Dian Farahwati ya, izin bertanya, dari beberapa teknologi medis yang tadi sudah disebutkan, apakah ada yang sudah diterapkan di Indonesia? Di teknologi itu sangat beragam, mulai dari yang sederhana, hanya sekedar radio 2 meter, break-breakan, kalau mungkin anak muda sekarang nggak tahu ya, zaman saya dulu break-breakan itu teman-teman kami, kalau kami keliling ke pedalaman di daerah Papua, dimanapun gitu ya, di Sulawesi gitu ya, karena nggak ada koneksi internet segala macam ya, paling gampang kalau ngobrol antar dokter pasien itu pakai radio 2 meter ngobrol. Itu juga sudah bentuk telemedicine, karena definisi dari WHO kan penggunaan teknologi untuk membantu pelayanan. Nah, naik lagi ke lebih tinggi misalnya sekarang internet. Iya, kita lihat seperti itu yang dipunyai oleh Dokter Cahaya gitu, menggunakan website segala macam memberikan layanan, atau teman-teman kita di Klik Dokter Halodoc, dia mereka langsung berinteraksi. Anda sudah punya aplikasi berbasis mobile, tinggal connect ke situ, kemudian kita atau juga yang terintegrasi langsung misalnya. Dan tadi saya nggak melihatkan foto gitu ya, bagaimana proses gambar-gambar X-ray yang dari film ya, itu kan kemudian dikonversi jadi digital pakai namanya
digital radiologi ya, CR ya, computed radiologi, kemudian dikirim data DICOM-nya melalui jaringan dan segala macam hal gitu ya. Atau mungkin beberapa yang menggunakan beberapa device embedded yang atau wearable yang juga sudah terintegrasi dengan IoT, teknologi, connect ke handphone, laporan tentang detak jantungnya ataupun segala macam hal, ada yang mungkin ditusuk dulu untuk kadar darahnya. Sudah, jadi relatif kalau kita bilang adopsi teknologi Indonesia sudah cukup. Cuman memang kematangan kita dalam menggunakan, kesiapan dari para pelaksana, kesiapan dari masyarakatnya itu yang jadi PR. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Zaidan Yusuf. Seberapa akuratkah diagnosa penyakit pada pasien yang melakukan pengobatan via telemedicine? Perlu saya sharing juga, seorang dokter, profesional dokter, untuk dapat mencapai suatu diagnosis itu ada beberapa tahapan, ada step-stepnya. Mulai anamnesa. Anamnesa ini apa? Wawancara kita. Melewati tahap anamnesa, kita masuk ke tahap pemeriksaan fisik. Nah, setelah itu pun belum cukup saya rasa. Apalagi seperti yang kita ketahui, semakin ke sini penyakit ini makin kompleks. Nah, dari situ kita kumpulkan mulai anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Bila perlu kita tambah lab juga, ambil darah. Ada infeksi nggak, leukositnya berapa gitu. Nah, setelah dari itu dirangkum baru kita bisa sampai diagnosis. Nah, sedangkan telemedicine saat ini, ya tadi konsepnya itu kan masih audio dan video. Audio dan video belum mencapai penunjangnya seperti darahnya ini gimana gitu. Setuju, Dok. Makasih. Oke, thank Saya you. boleh Mungkin dari menambahkan Pak Surah. sedikit? Ya, Ya. Pak Yayok, silakan Pak. Walaupun saya bukan orang kesehatan ya, sebenarnya istri saya dokter spesialis kulit juga gitu ya. Di mana dia kadang juga menerima konsultasi melalui WA untuk foto, tapi tetap sekali lagi banyak hal yang tidak bisa dilewatkan hanya dari teknologi ya. Apalagi yang kita hadapi kan manusia ya, sangat sensitif. Sistem informasi yang paling kompleks, paling sempurna buatan Tuhan itu manusia. Komputer nggak bisa ganti. Nah, artinya bahwa sekali lagi dengan pengobatan ke manusia, jadi teknologi tidak akan semudah itu menggantikan. Yang jelas dia akan mempermudah gitu ya, memperringan tadi dengan jarak yang bisa ditempuh lebih rendah karena nggak harus bertemu. Tapi banyak hal yang harus kita cermati bahwa ini adalah sekali lagi pasien safety adalah nomor one. Jadi memang betul telemedicine tidak bisa menggantikan petugas. Jadi di WHO tadi sudah dijelaskan kalau untuk telemedicine kategori dokter pasien itu sifatnya adalah sebagai pelengkap. Ini selanjutnya ada pertanyaan yang mirip-mirip dari Ridwan dan juga dari Kak Nur Fadilah nih ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja sih yang diterapkan oleh pemerintah untuk implementasi telemedicine di seluruh wilayah Indonesia secara merata, itu seperti apa, mengingat susahnya akses internet di daerah yang ditinggali gitu ya. Dan dari Nur Fadilah juga di sini bilang buat daerah terpencil yang belum tentu ada teknologi dan mungkin terganggu juga oleh jaringan internet, bagaimana solusinya? Oh iya, baik. Jadi kebijakan pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus ya, artinya kembali lagi tadi di Permenkes nomor 20 tahun 2019 itu sudah memberikan perlindungan hukum terhadap pelayanan telemedicine antar pasien. Artinya pasien yang mana daerahnya mungkin terpencil mau tidak mau harus datang ke puskesmas, di mana saat ini pemerintah mulai membantu akses internet ke puskesmas terpencil. Ini masuk pertanyaan dari Kak Ainul Faradisi Sabrina. Permisi, saya ingin bertanya. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan teknologi laboratorium medis. Di kampus kami belajar mendiagnosa suatu sampel menggunakan alat teknologi yang membantu mempermudah kami dalam pemeriksaan sampel. Akan tetapi kami kurang mengetahui cara mendiagnosa sampel manual. Bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Apakah kami juga harus mempelajari cara mendiagnosa sampel dengan cara manual? Gimana betul yang seperti dikatakan Pak Yayok, bahwa core-nya, intinya teknologi itu tetap harus manusia. Kalau kita cuma mengandalkan mesin, human-nya diabaikan, waduh gimana tuh, bahaya sekali, safety-nya nggak terpenuhi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Eja ya. Permisi izin bertanya, apakah perawat juga memiliki peran dalam pengembangan telemedicine ini atau hanya dokter-dokter saja? Jadi kalau di dunia kedokteran, setiap peran profesi pasti ada perannya. Nggak mungkin perawat nggak ada perannya, dokter nggak mungkin. Mulai dari perawat, bidan ya, sampai spesialis itu berperan kalau di kedokteran. Nah, nanti mungkin kalau untuk yang teknologinya, nanti pola kerjanya perawat ini yang dibutuhkan mungkin ke machine learning ya, nanti Pak Suraya bisa. Jadi pola kerjanya perawat ini nanti yang diaplikasikan ke machine learning. Nah, ini tentu butuh seorang perawat yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Terima kasih Dr. Silakan, Pak Cahaya. Yayo. Ya, betul bahwa saya kira semua komponen SDM atau people di dalam pelayanan kesehatan semuanya akan sangat dibutuhkan dalam telemedicine itu sendiri gitu ya.
Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, ini mungkin lebih ke ini juga ya, telemedicine-nya ya. Dari Kanadia, bagaimana kalau ada kebocoran data nih dok? Oh, saya dulu ya. Oke. Ya betul. Nah, kembali lagi tadi memang mau tidak mau ini tidak hanya di dunia medis ya. Di sistem informasi apapun kebocoran data itu pasti akan terjadi. Bagaimana cara mengatasi pastinya? Satu pastinya adalah kita harus memperbaiki, melindungi sistem lebih bagus ya, di-upgrade, ada teknologi penyandian. Tapi di atas itu yang lebih pentingnya adanya regulasi. Karena sekali itu terjadi, nah, ini hukumlah yang nanti akan menentukan, misalnya akan ada penuntutan, tindak pidana, atau apa. Jadi kalau belum ada regulasi yang mengatur, melindungi, memang sangat berbahaya. Jadi kita juga tidak boleh hanya sekedar adopsi teknologi terbaru dipasang tanpa kita mengetahui aturan hukum di balik itu ada nggak. Kalau tadi dokter saya menjelaskan di Amerika ada HIPAA. Kita masuk lagi nih pertanyaan dari Kak Hanifah ya. Izin bertanya, bagaimana rencana ataupun solusi yang akan dilakukan untuk memaksimalkan telemedicine di masa mendatang gitu? Jika masih banyak orang bisa dikatakan gaptek ataupun juga bersikeras menolak perbaharuan atau pembaharuan terhadap teknologi kesehatan ini. Sebenarnya ini kembali lagi kalau kita sudah merasa kebutuhannya. Contoh sederhana masalah keuangannya. Dulu pertama kali ada ATM itu banyak orang, maaf ya, di desa daerah itu takut. Karena kalau intinya itu kalau ke bank ambil uang ya harus ketemu orang. Maksud saya ketemu dengan kotak mesin yang macet-macet terus uangnya keluar. Saya nggak percaya. Artinya banyak orang zaman dulu ya harus datang ke kasir, bawa buku tabungan, ngeluarin KTP, baru bisa terjadi transaksi. Tapi dalam perkembangannya karena edukasi dari pemerintah, kemudian mereka urgensinya juga ternyata, oh repot juga ya kalau malam-malam atau minggu-minggu ketemu butuh uang, ternyata banknya tutup, sehingga mereka tahu bahwa oh ATM itu aman. Oke, kita masuk dulu nih ke pertanyaan dari tim juga ya. Ada, apakah telemedicine ini akan mempengaruhi industri perawatan ya, terutama di Indonesia? Sebenarnya alam yang akan memaksa nanti ya, seperti kasus pandemi ini harus isoman, PPKM darurat. Kan kita manusianya terpaksa karena alam ini. Kalau mau nggak mau ya harus mau gitu. Itu nanti yang akan merubah segalanya. Nah, ini untuk pertanyaan lagi, ini sekarang apakah ada fitur baru yang akan dikembangkan dari periksadulu.com nanti ke depannya nih, Dok? Ini berarti saya ya Mbak Sela. Untuk ya, buat minggu depan saya. kita rencana launching integrator resep dokter yang terintegrasi dengan telekonsul. Kita bekerja sama sementara di Indonesia bagian timur, khususnya Surabaya sih Mas. Ini pertanyaan untuk Pak Yayok nih Pak. Apakah sebenarnya memang teknologi ini ke depannya itu akan sangat-sangat mempengaruhi telemedicine? Sekarang kan era disrupsi ya, apapun ya kita lihat bagaimana tiba-tiba Gojek maupun Grab merubah bagaimana peta bisnis transportasi yang dulunya semuanya harus terregistrasi, punya armada dan segala macam. Tiba-tiba siapapun bisa daftarin jadi anggota dan terhubung ke sistem Airbnb segala macam gitu ya. Iya betul, ya mau tidak mau di dunia kesehatan harus bisa beradaptasi. Cuma memang sekali lagi ini menarik, kebetulan saya kan orang IT ya, dulu saya mendalami teknologi itu banyak untuk korporasi ya, untuk sistemnya. Nah di 2005 saya mulai beralih menekuni di bidang kesehatan. Ternyata di bidang kesehatan itu jauh lebih rumit, lebih kompleks. Kenapa? Karena yang dilangasi adalah masalah manusia, terutama jika berhubungan dengan pasien safety. Jadi secepat-cepatnya teknologi berlari di kesehatan kita harus hold juga, karena pastikan teknologi itu betul-betul mature, matang, dan tidak membahayakan pasien. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ruth Angelin ya, silakan. Dok, izin bertanya terkait seberapa berhasilkah telemedicine sebagai salah satu solusi dalam mengatasi problematika pelayanan di masa COVID. Apakah telemedicine ini untuk daerah terpencil bisa diberlakukan dengan segala macam keterbatasan yang ada di daerah tersebut untuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas, super type dalam penggunaan APD berstandar tetapi di klinik swasta tidak demikian, karena ketersediaan ini mungkin ada solusinya, Dok? Mungkin saya lebih banyak pertanyaan medis ya, tapi saya coba lihat dari sisi teknologi. Jadi kalau pelayanan telemedicine di terpencil itu sebenarnya kan sekali lagi tadi disebutkan, apalagi di era pandemi ya, yang sudah mature atau sudah stabil itu kan teman-teman yang dimiliki pemerintah, tapi itu digunakan untuk antar pasien. Artinya mau tidak mau pasien tetap secara physically harus datang ke pasien, ke puskesmas segala macam, di mana mungkin tadi disebutkan di beberapa tempat mereka tidak punya APD yang lengkap. Jadi memang jujur kalau ini belum begitu bisa membantu gitu ya.
Ya maaf keputus tadi. Ya Iya, jadi nggak kalau apa-apa, Dok. dikatakan berhasil apa belum, ini kan kita juga awal-awal pandeminya juga baru. Saya rasa sih belum bisa disimpulkan berhasil atau enggak ya. Karena untuk mencapai kata berhasil ini harusnya sekarang tujuan satu Indonesia ini kan mengurangi angka penularan dulu. Kalau itu sudah bisa turun ya otomatis ada kontribusi lah, meskipun enggak 100%. Berapa persen gitu telemedicine untuk membantu mengurangi seperti itu. Ya, kita lanjut dulu. Ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama ini dari Kak Talita. Ya, ini panjang sekali. Saya akan coba bacakan ya. Ini untuk dokter dan juga Pak Yayok. Mohon izin bertanya, apakah telemedicine saat ini sudah cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan antara dokter dengan pasien? Mengingat pada telemedicine saat ini hanya dapat dilakukan dengan chatting ataupun video call ya, sehingga hanya pemeriksaan berupa inspeksi serta beberapa hasil pemeriksaan tertentu seperti tekanan darah, gula darah. Tetapi dokter belum bisa secara langsung melakukan pemeriksaan fisik secara langsung ya, seperti misalnya pemeriksaan-pemeriksaan pada sistem saraf ataupun refleks dan lain sebagainya. Dan kedepannya kira-kira apakah telemedicine ini dapat menunjang pemeriksaan fisik agar dapat dilakukan dengan lengkap menggunakan telemedicine? Wow. Itu memang dari sisi teknologi memang masih ada keterbatasan, terutama yang namanya sensor ya. Apapun kan kita butuh peralatan namanya sensor untuk mengkonversi sesuatu yang sifatnya analog menjadi digital, kemudian dikirimkan melalui jaringan data kan ya. Artinya seperti tadi disebutkan kalau hanya sekedar gambar, foto kita pakai sensor kamera. Kemudian ada juga yang kita gunakan untuk gerak, misalnya untuk orang yang mau olahraga segala itu ada ya giroskop segala macam, kemudian lokasi pakai GPS dan segala macam. Nah, sekali lagi tapi peralatan tadi kan mempunyai keterbatasan di mana kalau kita pakai peralatan khusus, misalnya kalau menguji tentang kadar gula dan segala macam itu harus beli sendiri dan itu masih mahal, apalagi di Amerika harus memenuhi aturan dari FDA atau BPOM-nya, sehingga untuk telemedicine ke arah itu yang penunjang misalnya dengan gula darah apa itu bisa secara teknologi, tapi untuk katakan produksi massal dan diadopsi masyarakat itu butuh waktu yang panjang karena itu membutuhkan biaya yang tidak murah juga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya memang di Indonesia belum maksimal ya, Dok ataupun Pak Yayok, ada nggak sih kerjasama di Indonesia gitu ya dengan negara lain yang mungkin telemedicine-nya udah lebih oke gitu? Betul, memang saya kira sudah ya. Kalau kita lihat dari sisi kalau provider swasta mah justru kan banyak juga mengadopsi teknologi yang sudah matang di negara lain ya. Beberapa grup itu yang ada di saat ini itu mereka misalnya membeli teknologi dari India, Singapura, segala. Jadi memang iya. Tapi kalau kita bicara skala negara dari pemerintahan, memang betul seharusnya kita memang perlu belajar bagaimana ya jauh-jauh dari kita Singapura, Malaysia, Thailand yang sudah mempunyai platform telemedicine nasional yang sudah cukup berjalan yang baik. Ya memang apa ya persiapannya, kemudian masa aturannya dan segala macam memang kita belum sesiap mereka. Tapi yang jelas sudah ya mereka mulai belajar ke situ untuk mencoba kita. Jadi perlahan-lahan sedang diperbaiki ke arah itu. Nah, mungkin dari dokter ada tambahan, Dok. Mungkin yang dokter juga sudah tahu ada nih kita udah bekerja sama dengan negara lain. Ya betul yang disampaikan Pak Yayo itu karena apa? Negara terdekat kan Singapura, Malaysia. Tapi kalau pesan saya sih pendapat saya kalau bisa alih teknologi aja karena IT kita mampu kok, orang-orang Indonesia mampu untuk mengembangkan itu. Cuma kita tinggal lihat sistemnya aja gimana. Ya, itulah tadi ya sesi panel discussion. Thank you banget Pak Yayok, Dokter Cahya. Akhir kata saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis ya. Di sini tadi ada Dokter Cahya, ada Pak Yayok gitu ya. Terima kasih untuk media partner keren ya. Ada Ruang Webinar Teknik, Millennial Zone, dan juga Info Event Lomba. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir ya menyempatkan waktunya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram keren di @keren_indonesia dan juga Facebook kami di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, see you, and bye-bye semuanya.